webinar dan Bapak Ibu serta saudara-saudari peserta yang telah bergabung pada acara webinar series program Sarjana Terapan Prodi Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Anissa Farida, salah satu dosen di Prodi Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar. Untuk acara pada pagi hari ini, MC atau yang akan membantu acara adalah saya. Kemudian untuk tema webinar kita hari ini adalah tentang peran penting surveyor di bidang survei hidrografi. Tema webinar yang sangat menarik, ya, sama menariknya dengan tema webinar sebelumnya. Dan tentunya pemateri webinar kali ini tidak kalah menarik karena beliau berdua adalah surveyor yang telah lama berkecimpung di bidangnya. Nah, untuk menambah menariknya acara webinar ini, saya harap nanti para peserta dapat memperhatikan materi yang disampaikan oleh para pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, kalau memungkinkan, mungkin peserta sekalian yang mayoritas adalah rekan-rekan mahasiswa dan adik-adik SMA dapat mencatat materinya ya. Nah, ini juga bermanfaat nanti untuk kalian ke depannya, jadi untuk menambah materi dan wawasan. Nah, di akhir acara nanti akan dibuka sesi tanya jawab dan kuis. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah bagi satu penanya terbaik dan 3 peringkat teratas pemenang kuis akan mendapatkan door prize menarik. Nah, memasuki acara selanjutnya, ini sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu saya persilakan kepada Bapak Kaprodi, Bapak Insinyur Rohmat Murianto, MNSC, untuk menyampaikan sambutannya. Mungkin sudah hadir belum, Ge, Pak Rohmatnya? Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Anissa selaku MC. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta webinar yang berbahagia, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini pada hari ke berapa sekarang ya? Saya nggak bisa ngitung. Hari ke-20 atau hari ke-19 nih Mas Pak Anu. 20. 20. Nah, bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya. Kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali ini terutama dengan anak didik saya ini Mas Dani Pancasakti ini ya. Nah, masih ingat Pak? Ya, ternyata saya masih ingat wajah-wajahnya ini. Ya, jadi alhamdulillah ya kita dikumpulkan pada pagi hari ini termasuk juga para peserta ya webinar. Jadi kami selaku program studi teknologi survei dan pemetaan dasar sekolah vokasi kembali menyelenggarakan acara webinar yang series ke-6 ini ya, yang ditujukan oleh kepada masyarakat umum ya, khususnya kepada para mahasiswa dan juga kepada adik-adik SMA ya, termasuk juga para guru SMA SMK. Oke, jadi pada pagi ini temanya menarik ini ya, yaitu peran survei hidrografi. Nah, ini juga salah satu kompetensi ya. Jadi ini merupakan salah satu kompetensi yang kami ajarkan juga di dalam prodi teknologi survei dan pemetaan dasar sekolah vokasi. Nah, jadi pertama-tama tentu saja saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya atas kehadiran 2 pembicara ini ya. Kebetulan ini mendatangkan 2 pembicara ini di tengah kesibukan beliau berdua ini. Saya yakin ini beliau berdua itu sibuk sekali ini ya. Jadi pertama-tama kepada Mas Faisal Matazah ya dari PT Geotronik. Ini saya yakin ini sudah surveyor hidrografi yang sangat handal nih. Ya. Kemudian yang kedua, pembicara kedua tidak asing lagi ini bagi saya ini Mas Dani Pancasakti ini. Kalau menurut ininya offshore navigation leader. Wah, jadi sudah sebagai seorang pemimpin proses navigasi pencarian minyak lepas pantai. Nah, jadi penting sekali ya. Kita itu kan sumber devisa, salah satu sumber devisa kita adalah minyak. Ya, dan juga perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, adik-adik semua, mahasiswa, ya, peserta webinar, bahwa wilayah Indonesia itu kan sebagian besar berupa laut.
Ya, jadi akan lebih bagus sekali kalau kita itu bisa mengeksplor kekayaan wilayah kita. Nah, itulah pentingnya ataupun perlunya ya peran surveyor ya, yang bisa melakukan pemetaan ya bawah laut ya, termasuk tadi mencari sumber minyak. Kemudian isu terhangat saya masih ingat nih beberapa minggu yang lalu ya, kita kena musibah ya dengan tenggelamnya kapal selam apa Nenggala ya, Nenggolo di Nenggolo. Waduh, ya itulah Allah baru memberikan cobaan kepada kita semua. Salah satu kekuatan ya TNI AL kita ya itu baru cobaan ya. Jadi ini nanti mungkin Mas saya panggil Mas atau Pak ini Pak Isra Matasah nih ya. Nanti bisa menjelaskan ya bagaimana nih peran surveyor kita di dalam menangani atau kasus-kasus seperti itu. Nah, kemudian untuk Mas Dhani nanti kan lebih khusus tentang bagaimana cara mencari minyak lepas pantai ini. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung kepada para peserta webinar ya pada pagi hari ini, khususnya kepada mahasiswa kami, mahasiswa TSPD ya, mahasiswa Teknologi Sumber Pemerintahan Dasar. Jadikanlah ya momen ini justru menjadi sebagai apa ya? Sebagai cambuk bagi Anda untuk lebih mantap lagi ya. Belajar studi di program kami ya. Jadi ini nanti Anda akan betul-betul dengan mengikuti webinar ini, maksud saya Anda akan mengetahui apa sih sebetulnya peran surveyor di bidang hidrografi. Salah satu mata kuliah yang itu juga diajarkan di prodi kita. Ya, kemudian kepada adik-adik SMA ini, pada adik-adik SMA, SMK yang mungkin tahun ini akan masuk perguruan tinggi ataupun mungkin masih nanti setahun lagi, tahun depan atau 2 tahun lagi, ya. Jadi inilah ya salah satu peluang ya bagi Anda yang ingin menjadi seorang surveyor. Jadi kalau minggu kemarin tema kami adalah surveyor di bidang konstruksi ya, di bidang konstruksi khususnya di transformasi darat. Ya, jadi pembuatan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Ya, kemarin juga sudah kami datangkan 2 pembicara ya yang kebetulan mengerjakan proyek Trans Sumatera. Ya, nah pagi hari ini peran surveyor di bidang kelautan. Ya, jadi kalau kemarin peran surveyor di bidang matra darat, sekarang ini di bidang matra kelautan. Jadi mungkin nanti ada kesempatan-kesempatan lain ya untuk menjelaskan profesi kita ini, profesi surveyor ini di bidang di matra laut sudah, darat sudah, nanti yang udara nanti ya. Nah, jadi monggo nih adik-adik SMA, SMK, mudah-mudahan dengan acara yang Anda ikuti ini Anda nanti bisa menentukan pilihan ya dengan mantap ya bahwa sebetulnya peluang dunia atau peluang pekerjaan ya di dunia survei pemetaan itu cukup sangat luas ya. Apalagi kalau diingat Pemda di seluruh Indonesia itu berapa Pemda ya di Indonesia itu banyak sekali itu. Setiap Pemda pasti butuh lah ya tenaga seorang surveyor ya. Jadi jangan khawatir kalau besok Anda lulus dari TSPD ini program studi kami ini kok tidak bekerja ya. Jadi jangan khawatir karena pekerjaan-pekerjaan itu banyak. Guru SMA dan SMK yang kemudian mengikuti acara webinar ini, monggo Bapak Ibu semua sebagai informasi ya, tentang prodi kami agar supaya nanti disebarluaskan kepada anak didik Bapak Ibu semua, bagi anak didik Bapak tahu ya apa sih sebetulnya program studi teknologi sumber pemetaan dasar ini apa yang dipelajari. Jadi salah satunya ini Pak. Salah satu Bapak Ibu semua, salah satunya adalah kita juga akan mempelajari survei pemetaan di bidang kelautan atau istilahnya survei hidrografi. Ya, kemudian bagi Bapak peserta-peserta yang lain, Bapak Ibu dosen ataupun mungkin dari mahasiswa umum ya, paling tidak dengan webinar ini kita bisa sharing ilmu ya. Jadi agar supaya ilmu kami ini bisa diketahui oleh masyarakat umum ya, dan kita semua saling bisa menerima ya dan memberikan apapun yang kita miliki ya. Jadi terima kasih sekali lagi ya ilmu yang nanti akan diberikan oleh Mas Matasel dan Mas Dhani Puguh ini ya. Kok Mas Dhani Puguh, Mas Dhani Pancasakti kok ya. Saya seperti itu ya. Mas Dhani Pancasakti ya. Terima kasih. Sekali lagi saya tidak bisa memberikan apa-apa ini kepada pembicara ini ya. Selain mudah-mudahan Allah lah ya yang membalas semua amal ibadah kita semua ya. Sekali lagi monggo kita ikuti bersama sampai selesai acara ini ya. Saya kira cukup sekian. Saya serahkan kembali waktunya kepada Bu Anissa selaku MC.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Romo Muryanto MXSC yang telah memberikan sambutannya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu terkait CV moderator kita pada pagi hari ini. Ya, beliau adalah Bapak Hidayat Panuntun, STMeng DSC. Nah, beliau berlatar belakang dari lulusan dari S1 Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada, kemudian S2 juga di prodi yang sama di Teknik Geomatika Universitas Gadjah Mada, dan kemudian beliau pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 melanjutkan studi doktoralnya di Kyoto University, Jepang. Nah, beliau telah cukup banyak menerbitkan beberapa paper yang diterbitkan di jurnal internasional. Nah, mungkin bagi para peserta yang tertarik tentang aplikasi surveyor untuk di bidang geodesi, geodinamika, apalagi mungkin tentang kegempaan ya, mungkin bisa membaca paper-paper beliau yang bisa diakses di Google Scholar. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Hidayat Panuntun untuk memandu acara ini. Saya persilahkan kepada Bapak Hidayat Panuntun. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Anissa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memandu jalannya webinar yang ke-6 sekarang. Jadi ini merupakan lanjutan dari webinar-webinar yang diselenggarakan oleh program Sarjana Terapan Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar, yang sekarang sudah mencapai acara yang ke-6 seperti itu. Dan nanti rencananya kita akan melakukan webinar secara rutin seperti itu. Jadi kemarin seperti yang disampaikan oleh Pak Kaprodi, kita sudah membahas yang matra darat, nanti sekarang matra laut. Nah, besok mungkin kita akan masuk ke matra udara atau dengan satelit ekstraterestrial dengan GPS katakanlah seperti itu. Baik, pada webinar kali ini kita akan mengangkat tema peran penting surveyor hidrografi dengan mendatangkan 2 pakar sekaligus ini. Jadi kita kalau mengadakan webinar itu tidak tanggung-tanggung, yang kita datangkan itu yang memahami permasalahan secara real di lapangan gitu. Yang pertama ini, pembicara pertama itu adalah Mas Ahmad Faisal Matazah Putra. Nah, ini meskipun kelihatannya masih wah, ketawa-ketawa. Jadi beliau ini adalah sarjana geodesi juga, lulusan dari Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Nah, meskipun kelihatannya masih muda ini ya, jadi pengalaman beliau bermain-main di topik hidrografi ini dimulai bahkan sejak sebelum lulus kuliah. Jadi dimulai dari pemetaan 3 dimensi batrimetri tahun 2016 dengan menggunakan multi beam echo sounder dan teknik side sonar. Nah, dari sini kemudian sepertinya beliau sudah mulai ini jatuh cinta ini dengan hidrografi ini. Dilanjutkan dengan skripsi dengan topik yang sama di area hidrografi. Nah, setelah lulus kemudian beliau mulai melanjutkan bekerja di PT Global Scanning Solution sebagai engineer. Ini terkhusus untuk survei hidrografi dan dengan multi beam dan TLS. Nah, baru kemudian tahun 2019 beliau menjadi Business Development Officer masih di perusahaan yang sama, dan di tahun 2020 beliau menjadi Sales and Support Engineer di PT Geotronic Pratama Indonesia sampai saat ini. Nah, ini peranannya sangat vital. Buktinya beliau sudah diminta untuk menjadi dengar-dengar menjadi anggota tim penyelamatan penemuan pesawat, Mas ya. Nah, itu. Nah, jadi dari situ saja kita sudah tahu bahwa hanya yang expert yang digunakan gitu. Beliau adalah salah satu expert dan kita undang beliau di sini untuk menyampaikan materi terkait dengan itu. Sebenarnya hidrografi ini seperti yang disampaikan Pak Kaprodi kami, itu salah satu kompetensi yang diajarkan di program sarjana terapan teknologi survei dan pemetaan dasar. Tapi ya karena keterbatasan kami dalam pengadaan alat, jadi kita masih masih istilahnya
jawil sana jawil sini gitu, minta bantuan sana, minta bantuan sini untuk melengkapi ilmu-ilmu yang seharusnya diperoleh mahasiswa. Baik itu untuk alat, baik itu untuk resource SDM-nya, termasuk mengundang para pakar untuk mengisi sharing ilmu bersama di sini. Baik, itu untuk pembicara pertama. Kemudian pembicara kedua, nah ini juga surveyor handal juga ini. Namanya adalah Mas Denny Pasca Sakti. Beliau adalah seorang sarjana geodesi juga yang menyelesaikan pendidikan di Departemen Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada. Bahkan beliau ini lulus dengan predikat cum laude. Wah, sudah jelas ini kehandalannya ini. Sejak zaman kuliahnya sudah cum laude itu kan. Jadi bukan kemelut ya, cum laude beda. Dan sudah banyak mempunyai pengalaman kerja. Jadi kalau saya lihat CV-nya beliau itu saya bingung. Ini kok CV bisa berhalaman-halaman tuh gimana ceritanya gitu loh. Nah, kalau saya menyampaikan semuanya, ini nanti acaranya jadi acara penyampaian CV gitu. Jadi saya persingkat saja. Ngapunten nggih, Mas Denny. Jadi dimulai bekerja sebagai freelance di PT Geojaya tahun 2006. Nah, sebelum lulus aja beliau sudah mulai sebagai freelance ini. Nah, setelah lulus beliau bekerja sebagai technical support di Almega Geosystem tahun 2009. Nah, baru tahun 2010, nah ini beliau mulai melebarkan sayap. Pertama itu sebagai geodetic engineer di Nusa, kemudian 2011 ini beliau mulai masuk menjadi navigator, mulai main-main di area-area hidrografi di sini. Nah, dari mulai 2011 sampai sekarang itu beliau masih menjadi navigator, dan di sela-sela kesibukan beliau, bahkan beliau menyempatkan untuk mengambil lisensi surveyor kadaster di BPN tahun 2016. Nah, di kesempatan terakhir itu beliau tahun 2020 bekerja di PT Mahakarya Geosurvey. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan Mas Denny, jadi beliau menyampaikan saya ini sebenarnya freelancer. Tapi kalau saya menyebut itu bukan freelancer, expert. Jadi dia bekerja kalau dibutuhkan. Perusahaan mana butuh, ayo ikut. Nah, gitu. Perusahaan mana butuh, ayo ikut. Nah, sini prodi kami lagi butuh ilmu. Nah, kita tawarkan untuk berkenan memberikan ilmunya. Ternyata beliau mau, alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi dilihat dari pengalaman kerja beliau ini tidak didapatkan lagi kemampuannya di bidang hidrografi. Dan mudah-mudahan dari dua pembicara handal kita ini kita bisa memperoleh ilmu yang banyak gitu ya. Untuk pertanyaan nanti akan saya share pertanyaan ketika beliau-beliau sudah mulai memberikan materinya. Kemudian untuk form presensi nanti akan kita bagikan ketika acara sudah mendekati akhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pembicara pertama, Mas Ahmad Faisal Matazah Putra untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Moderator. Semoga share screen saya sudah terlihat ya. Sampun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Moderator, Bapak Hidayat Panuntun yang sudah memberikan kesempatannya untuk saya. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Kaprodi dari Sarjana Terapan Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Bapak Rohmat Muriamto. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya beserta para sivitas akademika. Lalu yang saya hormati dan juga saya banggakan kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak, seluruh audiens dari webinar TSPD Jilid ke-6 ini. Luar biasa webinar yang sudah berjalan sampai dengan jilid ke-6. Dan juga yang saya banggakan adalah teman-teman saya, para mahasiswa, adik-adik dari SMA maupun SMK yang masih terus studi walaupun learning from home, tidak menyurutkan semangat untuk tetap belajar dan sharing pada pagi hari ini. Dan bagi yang berpuasa, saya mengucapkan selamat beribadah puasa. Semoga kita akan mencapai hari kemenangan di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan mencoba memaparkan di sini teman-teman. Mungkin saya pakai bahasa teman-teman aja. Mohon izin Bapak Ibu agar lebih ringan dan juga lebih agak santai, mengingat ini didominasi oleh rekan mahasiswa.
terkait apa peran penting surveyor hidrografi dalam pencarian pesawat dan kapal. Sebelumnya perkenalan juga, saya Faisal Mataza dari Division. Di sini kita akan membahas kira-kira bagaimana cara underwater search survey. Dan di sini saya mencoba mengutip dari presentasi Bapak Purbandono. Di sini ada beberapa poin yang teman-teman bisa simak. Bagaimana cara kita sebagai surveyor dalam mengevakuasi ataupun mencari, misalnya dalam hal ini kesempatan kami Geotronics Indonesia adalah membantu BPPT dalam Barunajaya 4 pencarian SJ182 dalam underwater search survey. Yang pertama adalah kita sebagai surveyor wajib mengetahui estimasi posisi atau kapal yang hilang. Jadi disebut dengan istilah LKP atau last known position. Jadi last known position ini diberikan biasanya oleh Basarnas. Nanti poin-poin ini akan kita breakdown satu persatu ya teman-teman. Lalu yang kedua, mengidentifikasi geometri objek di bawah air dan juga titik-titik dari kedalamannya. Ini menggunakan multi-beam echo sounder. Mungkin sebagian sudah familiar dengan peralatan ini. Lalu yang ketiga, surveyor hidrografi juga wajib untuk mendeteksi kemunculan objek yang bersifat anomali dengan peralatan pastinya side scan sonar. Lalu di poin yang keempat, untuk underwater search survey ini, surveyor juga wajib untuk mendeteksi objek yang berbentuk logam. Jadi apabila ada logam yang mungkin barit ataupun terkubur yang tidak berada di seabed, itu wajib juga untuk dideteksi dengan menggunakan magnetometer. Lalu selanjutnya, pasti surveyor bekerja tidak sendirian. Ada pihak-pihak lainnya, ada teman-teman kita dari geologis, geophysics, yang akan menginterpretasi dari ketiga komponen ataupun sensor tersebut, peralatan tersebut. Jadi kita harus kolaborasi nih teman-teman. Dan yang terakhir, untuk memastikan kembali bahwa ini tuh benar gitu, objek yang kita sedang cari, kita perlu adanya visual verification. Dalam hal ini, ketika kita mengakhiri misi pencarian, maka kita perlu melakukan visual verification menggunakan ROV. Kita akan breakdown satu persatu nih teman-teman. Oke, yang pertama ini adalah mengetahui estimasi dari posisi kapal atau pesawat yang hilang. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba sharing terkait bagaimana pencarian kami saat itu ketika kami mensupport alat ataupun personil kami ke dalam pencarian SJ182. Sebelumnya saya pribadi mewakili Geotronics turut berduka cita atas musibah yang terjadi untuk SJ182 maupun KRI Nanggala 402. Semoga amal ibadah almarhum maupun almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita lanjut nih teman-teman. Ini adalah LKP. Seperti yang tadi kita bahas di awal. Ini adalah last known position yang diterbitkan oleh Basarnas. Jadi dari last known position ini, kita akan ada pembagian biasanya nih teman-teman. Ini adalah posisi dari last known position-nya. Dan ini ada pembagian, ada 3 kapal di koordinat yang pertama ini ada KRI Rigel milik TNI AL, dan yang kedua ini juga ada KRI Rigel, dan kami bersama Barunajaya yang dikomandoi juga oleh rekan-rekan dari KNKT berada di Barunajaya 4 milik BPPT, dan yang di sini terakhir ini adalah tim dari Mahakarya Geosurvey. Jadi ini adalah salah satu contoh dari ketika surveyor itu ingin mendapatkan informasi terkait hilangnya pesawat atau kapal, maka kita harus mengetahui betul estimasi dari posisi kapal atau pesawat yang hilang. Dan di gambar sebelah kanan layar teman-teman di sini adalah salah satu proses contoh ilustrasi dari instalasi di GPS atau Differential Global Positioning System, di mana inilah peran pentingnya survei hidrografi dalam penentuan posisi, karena alat ini juga digunakan untuk memberikan data posisi sebenarnya dari kapal. Kita next ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih, setelah kita mengestimasi, kita pastinya akan ada mengidentifikasi geometri objek bawah air dan juga titik kedalaman. Yang tadi saya sebutkan, ini adalah menggunakan multi-beam echo sounder. Tapi teman-teman, dalam penggunaan multi-beam echo sounder ini tidak berdiri sendiri nih. Jadi ada komponen-komponen lainnya yang wajib ada. Karena kalau misalnya hanya multi-beamnya saja, itu akan menjadi ya istilahnya pincang gitu. Istilahnya kalau orang main gitar, hanya main gitarnya aja, nggak ada amplifiernya, nggak ada efeknya, itu jadi tidak akan sempurna gitu sound yang dihasilkan dari gitar itu. Nah, begitu juga nih teman-teman, dari Artusonic 2020 ini pastinya ada satu konfigurasi yang nyata
kita akan bahas sedikit aja nih teman-teman. Di sini Mas ada Faisal, rangkaian filosofi maaf, sensor. Ya, tampilannya agak pecah-pecah Mas di kami. Beberapa, oke Pak. kalau boleh biar dari kami, mungkin ini karena terkait dengan sinyal mungkin ya, saya kurang paham juga. Jadi di kami itu tampilan slide presentasinya itu Oh, pecah-pecah. pecah. Takutnya Oke, baik Pak. karena sinyal atau apa, jadi mungkin kalau diperbolehkan biar dari kami yang bantu untuk share screen begitu. Oh, baik Pak. Saya coba stop share ya Pak. Oke. Dari kami ya, atau mau dicoba lagi? Gimana? Dari Ya, kami atau boleh. mau dari Boleh kami? dari Bapak ya. Oke. Oke, Pak. Minta tolong Bu Anissa dikoordinasikan. Tapi untuk suara tidak putus-putus ya Pak? Suara aman, suara aman. Baik, baik. Hanya slide-nya saja agak pecah-pecah gitu. Baik, mohon maaf sebelumnya. Bagaimana Bu Anissa? Mohon maaf, mungkin Mas Faisal bisa mengirimkan materinya ke Pak Alfradon mungkin? Sudah Mbak, materi sudah saya sudah. kirim ke Pak Afradon. Iya. Oh, Atau baik, coba saya sebentar. share, coba saya ulang share kembali ya Mbak. Mungkin Oh, ya, saya baik. coba ulang Pak. Apakah masih pecah Pak? Masih pecah. Masih pecah. Kalau yang ini juga pecah ya? Yang ini Masih juga pecah. Oke, masih pecah. oke. Baik, baik. Mungkin bisa dikirimkan ke saya lagi, Mas. Baik, baik. Sudah Pak, sudah saya kirim melalui. Mohon maaf sebelumnya untuk seluruh peserta ataupun panitia. Bagaimana Pak Arfadon? Baru proses download datanya. Bentar.
Baik, sebelumnya saya mohon maaf untuk peserta dan panitia ada sedikit hambatan pada saat presentasi. Oke, baik, untuk teman-teman semua, mungkin bisa next Bapak. Kita tadi sudah masuk di presentasi terkait multi beam echo sounder. Satu kali lagi. Iya, next. Oke, baik. Lalu poin yang kedua nih teman-teman, kita akan mengidentifikasi dari geometri objek bawah air dan juga dari titik-titik kedalamannya. Nah, di sini nih ada konfigurasi dari multi beam echo sounder, yang dimana seperti yang tadi di awal saya sampaikan, multi beam echo sounder sendiri tidak bisa berdiri sendiri dan dia butuh komponen lainnya. Di antaranya di sini ada sound velocity sensor. Dia tuh untuk memberikan data SV pada permukaan transducer. Lalu di sini ada SVP nih, sound velocity profiler. Dia untuk memberikan data sound velocity di setiap kolom air pada sekitar area survei. Lalu selanjutnya di sini ada topside atau junction box untuk koneksi semua perangkat-perangkat ini. Lalu di sini ada IMU. Jadi IMU di sini ini adalah motion sensor yang satu package dengan positioning dan juga heading. Nah, lalu di sini ada motion sensor untuk membaca dan memberikan koreksi dari kompensasi pergerakan kapal selama pengukuran. Jadi kan pergerakan kapal itu kayak ada mengangguk ke depan ke belakang, ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah. Nah, itu menyebabkan posisi dari transducer multi beam-nya itu kan tidak sempurna menuju ke bawah. Jadi maka dari itu perlunya ada motion sensor untuk mengkompensasi dari pergerakan kapal tersebut nih teman-teman. Dan yang terakhir ada heading untuk memberikan arah yang sebenarnya dari kapal. Oke, next. Sudah next. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ini adalah di gambar yang di sebelah kanan, ini adalah salah satu dari dokumentasi dari pemasangan multi beam echo sounder pada kapal kecil. Jadi ini adalah ilustrasinya bagaimana sih pemasangan dari transducer echo soundernya sendiri. Jadi kalau yang di sini itu yang di sebelah kanan echo soundernya itu ada di pole, berbeda nantinya dengan side scan sonar. Dan di gambar yang di sebelah kiri itu adalah salah satu dari dokumentasi kami pada saat pemeriksaan data yang masuk di PC dan juga itu semua harus terintegrasi nantinya dengan pilot ROV dan juga di gambar yang terakhir adalah misalnya salah satu persiapan pengambilan data dari sound velocity profiler sendiri nih teman-teman. Oke, silakan next. Selanjutnya nanti di setelah slide ini kan adalah salah satu dari instalasi. Nah, di slide selanjutnya next, ini adalah salah satu contoh data kapal yang tenggelam di USS Arizona dan juga USS Utah yang terjadi. Ini adalah salah satu dari gambar yang terdeteksi oleh multi beam echo sounder nih teman-teman, di mana memang karena coverage areanya dari echo sounder ini cukup luas, yaitu 100% coverage, jadi objek yang terpetakan itu dapat menjadi sempurna. Nah, selanjutnya oke, bisa next lagi. Karena ini adalah salah satu tampilan dari 3 dimensi dari objek kapal yang berasal dari data point cloud nih. Sebelumnya mohon maaf. Tujuh. Sebelumnya lagi.
Sebelumnya lagi mohon maaf. Oke, mungkin karena ini hitam kita next aja Bapak di slide yang tadi di proses selanjutnya dari side scan sonar untuk mendeteksi kemunculan objek yang bersifat anomali. Bisa di next di slide nomor 8. Oke, teman-teman, ini adalah proses selanjutnya ketika kita sudah mengidentifikasi dari objek geometri bawah air dan juga titik kedalaman dengan multi-beam echo sounder. Nah, teman-teman surveyor di sini juga wajib untuk mendeteksi kemunculan objek yang bersifat anomali, yaitu dengan perangkat side scan sonar. Di layar teman-teman, ini adalah salah satu konfigurasi dari pemasangan side scan sonar yang di towfish, yang ditarik oleh kapal, ya mungkin sedikit berbeda nih teman-teman dari multi beam sounder kan tadi pemasangannya melalui pole nih, ada pole-nya nih, ada perangkatnya. Tapi kalau ini dia ditarik sistemnya nih teman-teman. Dan ini adalah salah satu contoh dari side scan sonarnya. Oke, bisa next. Selanjutnya di presentasi di slide nomor 9, teman-teman di sini nanti akan bisa melihat nih contoh data, bisa di-play mungkin video ini. Ini adalah contoh data ketika kita bisa mendapatkan ataupun mendeteksi objek yang kita kira saat itu adalah kapal. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih di video ini. Jadi objek ini bisa diukur juga nih teman-teman. Dari mulai X-nya, berapa sih panjangnya dari kapal ini, dan juga berapa lebar dari kapal ini, teman-teman bisa mengukur nih. Tapi nantinya harus objek tersebut harus divalidasi lagi. Jadi perbedaannya itu yang kiri itu adalah ya kayak port, kalau yang kanan itu data dari starboard, dan yang tengah-tengah itu data dari water column. Oke, bisa next. Jadi di slide selanjutnya, di slide nomor 10 ini, setelah kita bisa mengidentifikasi ada temuan anomali dari kapal. Nah, di slide nomor 10 ini, gambar kiri itu adalah gambar dengan bukaan dari side scan sonar sebesar 75 meter. Jadi range bukaannya 75 meter dan automatically frekuensi yang dihasilkan adalah sebesar 600 kHz nih teman-teman. Terus yang perbedaannya apa sih sama yang di slide di gambar sebelah kanan? Jadi gambar sebelah kanan itu yang dihasilkan adalah 1 MHz atau megahertz. Jadi perbedaannya gini teman-teman, semakin range bukaannya itu semakin besar, seperti gambar yang di sebelah kiri, maka detailnya agak kurang. Tapi kalau misalnya range-nya agak kecil, yang di gambar sebelah kanan, dia kualitasnya lebih bagus dan lebih tajam nih teman-teman. Dan tidak hanya itu, ini adalah salah satu contoh data yang dihasilkan dari side scan sonar dan juga ROV nih. Itu teman-teman. Dan yang tengah-tengah itu adalah water column nih atau tinggi dari side scan sonar menuju ke seabed-nya nih. Jadi semakin lebar water column yang hitam-hitam garis di tengah itu, maka dapat dipastikan bahwa posisi dari side scan sonar ke seabed-nya itu semakin tinggi atau semakin jauh gitu nih teman-teman. Oke, silakan next di slide nomor 11. Nah, bagaimana cara kita mengetahui objek yang tenggelam? Maksudnya barit atau terkubur. Nah, saya mengutip di sini dari Instagramnya Barunajaya BPPT dalam operasi SAR kapal selam KRI Nanggala 402, mereka menggunakan alat dari magnetometer. Alat magnetometer ini untuk mendeteksi logam di bawah air. Dan di gambar sebelah kiri nih teman-teman, teman-teman bisa lihat bahwa penting juga untuk mengidentifikasi objek berbentuk logam. Karena apa? Itu nanti datanya bisa terlihat nih bahwa yang ada kapal di bawah itu ada terjadi anomali nih teman-teman. Nah itu nantinya harus diinterpretasi lebih lanjut nih oleh teman-teman geophysics dan juga geologis. Oke, silakan next di slide nomor 12. Nah, selanjutnya adalah ini adalah salah satu contoh judi ke tengah itu dan pas di tengah akan ada anomali. Nah, dari data anomali inilah yang harus di make sure ataupun dipastikan kembali apakah objek logam yang terkubur ini ataukah adakah objek logam yang terdeteksi oleh alat magnetometer ini nih teman-teman. Oke.
selanjutnya. Nah, pada proses nomor 2, 3, dan 4 menggunakan multibeam echo sounder, menggunakan side scan sonar dan juga magnetometer, itu adalah metode yang dicari ataupun digunakan oleh rekan-rekan kita dari bapak-bapak TNI AL di KRI Rigel. Lalu pengalaman kami di Barunajaya 4 bersama dengan KNKT itu kami menggunakan metode yang keempat, yang terakhir nih teman-teman, yaitu visual verification menggunakan ROV. Mungkin sedikit cerita nih teman-teman, kenapa sih pada saat proses pencarian FDR dan CVR atau dalam satu kesatuan yaitu black box, kita melewati dari nomor 2, 3, dan 4. Karena memang proses dari tersebut sudah dilakukan oleh KRI Rigel. Jadi khusus untuk Barunajaya BPPT, Biotronics dan juga dikomandoi oleh KNKT, kami sepakat setelah diskusi secara internal kami menggunakan metode yang terakhir nih teman-teman, yaitu visual verification. ROV itu tidak bisa berjalan sendiri. Karena kalau berjalan sendiri, dia tidak akan bisa mendapatkan di mana sih koordinat posisi ROV saat ini. Lalu dia perlu ada komponen lainnya. Maka dari itu seorang surveyor wajib harus menentukan underwater positioning yang dan juga pilot ROV sama-sama mengetahui di mana, yaitu konfigurasinya yang di tengah itu adalah USBL dan juga beacon. Kurang lebih seperti base station deh ketika teman-teman berdirikan GNSS di base. Nah, kalau misalnya beacon ataupun transponder, itu kurang lebih visualisasi atau ilustrasinya seperti rover ketika teman-teman melakukan pengamatan GNSS. Nah, kalau misalnya hanya dua alat tersebut saja nih, USBL transceiver dan juga beacon transponder, dengan di GPS yang ada di kapal. Karena apa? Agar mendapatkan koordinat global atau koordinat yang sebenarnya. Dan di gambar yang paling kanan itu adalah pemasangan dari instalasi USBL transceiver. Oke, silakan next di slide nomor 14. Nah, ini adalah salah satu contoh dari positioning data. Pada layar teman-teman, di sini akan tampil nih di pojok kiri atas koordinat kapalnya dalam bentuk lat long. Jadi teman-teman tahu nih di mana koordinat kapal teman-teman istilahnya sedang diam nih. Lalu di bawahnya itu akan muncul juga nih koordinat data dari pergerakan ROV-nya. Jadi ROV ini bergerak kemana saja serta ROV berada di kedalaman berapa, itu nanti akan muncul di data ini. Dan juga akan terlihat nih berapa ya jarak dari kapal menuju ROV. Itu nanti teman-teman bisa lihat di gambar yang di garis kuning itu. Jadi data ini memang cukup lengkap dan juga komprehensif karena agar surveyor dapat bisa berkoordinasi dengan pilot ROV dan memudahkan dalam proses pencarian black box tersebut. Oke, selanjutnya next. Jadi berikut ini akan ada dokumentasi kami bersama BPPT dan juga yang dikomandoi oleh KNKT. Ini adalah video footage saat ROV melakukan pencarian untuk black box. Karena memang job description kami adalah fokus di pencarian FDR dan CVR, di mana dalam black box itu kan ada FDR dan juga CVR-nya nih. Dan pencarian dilakukan pada malam hari, karena pada saat daylight itu ada pembagian job desk-nya nih teman-teman. Ada penyelam yang mencoba mencari puing-puing ataupun mencari sisa-sisa ataupun komponen-komponen kapal yang terbelah. Lalu ada juga rekan-rekan kita dari TNI AL dan juga yang ada di KRI Rigel itu melakukan survei menggunakan multibeam echo sounder dan juga side scan sonar. Lalu untuk mereduksi banyaknya noise ataupun gelombang akustik yang terjadi di last known point tersebut, maka kami sepakat berdasarkan komunikasi kami dan koordinasi kami, maka dilakukan tidak di daylight nih teman-teman, dilakukan di malam hari, kurang lebih itu nih pengalamannya nih. Jadi
di layar teman-teman ini, mohon maaf ini masih agak loading-loading gambarnya. Ini adalah proses pencarian dari serpihan-serpihan ataupun objek-objek yang bisa dicari. Siapa tahu di sini akan ada CVR ataupun FDR-nya nih teman-teman. Oke, selanjutnya, next. Nah, sedikit bercerita juga nih, ini adalah salah satu dokumen jaya milik BPPT. Pada gambar kiri atas, pastinya surveyor dan juga seluruh tim yang ada di kapal tersebut wajib koordinasi atas job description-nya masing-masing. Itu sudah sangat jelas nih teman-teman. Lalu geser ke gambar selanjutnya, kita sebagai surveyor wajib juga untuk melakukan pengecekan alat satu persatu dari unit per unit, dan ini adalah salah satu alatnya. Kami sedang mengecek dari sistem, dari beacon, dan juga untuk nantinya diintegrasikan dengan USBL. Lalu selanjutnya di gambar yang sebelahnya akan ada pemasangan instalasi dari transceivernya USBL nih teman-teman. Jadi tenang aja buat teman-teman surveyor, kalau di lapangan itu tidak sendiri. Jadi banyak tim yang bisa support teman-teman dalam proses instalasi, ada teman-teman technician-nya pastinya. Lalu selanjutnya surveyor juga wajib melakukan integrasi data dengan geologis, dengan geophysics yang digambar pojok kiri bawah nih teman-teman. Lalu di gambar yang di tengah-tengah, di layer yang kedua, itu adalah salah satu contoh foto temuan-temuan kita pada saat pencarian puing-puing dari SC-182. Dan gambar terakhir adalah proses maaf, pencarian proses dari sebelum melakukan pencarian dari menggunakan ROV, yaitu instalasi ataupun persiapan dari sound velocity profiler. Lalu next di slide, mungkin ini slide terakhir. Kita mengacu pada kesimpulan. Oke, kita mengacu pada kesimpulan nih, teman-teman dan juga Bapak Ibu. Bagaimana peran penting dari surveyor? Jadi di sini ada beberapa poin yang Bapak Ibu dan juga teman-teman bisa simak benar. Lalu yang kedua, surveyor wajib menentukan positioning saat peralatan survei dijalankan, yaitu ada multibeam, side scan sonar, dan juga magnetometer. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu dan juga teman-teman, surveyor itu juga wajib mengolah data multibeam echo sounder dan side scan sonar sehingga data dari point cloud yang ada di multibeam itu dapat diinterpretasi dengan baik dan juga dilihat dengan betul gitu nih, teman-teman. Lalu yang keempat, membantu geologis atau geophysics dalam interpretasi data dari seabed. Dan yang terakhir, menentukan underwater positioning pada ROV. Dan itu sangat penting untuk kita semua nih surveyor. Nah, ini adalah slide terakhir. Mungkin itu saja Bapak Ibu hadirin dan juga teman-teman yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Hidayat selaku moderator. Kepada Bapak Hidayat. Baik, terima kasih Mas Faisal atas paparannya. Sangat menarik ya. Jadi dari sini kita paham bahwa ternyata seorang surveyor itu tidak hanya melulu proyek dan proyek. Tidak hanya money oriented. Jadi kita juga bisa terjun ke dunia kemanusiaan gitu. Termasuk salah satunya dengan membantu dalam proses pencarian entah itu pesawat, sesuatu yang jatuh lah pokoknya. Entah itu pesawat, entah itu kapal, entah itu apapun itu di lautan. Apalagi kita kan negara maritim ya, yang lautnya sangat luas sehingga kalau ternyata nanti ada rekan-rekan dari teman-teman SMA atau SMK yang ternyata ingin mengabdikan diri untuk kemanusiaan, masuk ke surveyor pun nggak salah, gitu ya. Jadi gitu. Terima kasih sekali lagi pembicara yang pertama Mas Faisal. Kemudian lanjut pembicara yang kedua, ini Mas Denny Prasasakti. Langsung saja tanpa mengurangi waktu nanti, takutnya saking menariknya terus butuh waktu yang lama gitu, nanti terpesona gitu. Waktu dan tempat saya persilakan, monggo Mas Denny untuk memaparkan materinya. Baik, Mas Hidayat, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Rohmat
dulu dosen yang sudah banyak mengajarkan saya juga di geodesi UGM. Terima kasih banyak, dan kepada para panitia dari D3 Teknik Geodesi UGM yang sudah mengundang dan memberikan saya kesempatan pada hari ini, terima kasih. Dan juga ada peserta yang dulunya banyak berperan dalam karir saya, ada senior-senior saya juga yang ada di Elnusa ikut menonton. Mohon maaf kalau nanti ada salah. Ya, langsung saja ya, saya share screen saya. Ini share untuk PowerPoint. Semoga gambarnya bagus. Ya, gimana Mas Hidayat? Apakah cukup jelas gambarnya? So far cukup bagus, cukup jelas. Oh iya, baik. Ya, langsung saja. Cukup Baik, jelas. langsung saja. Saya mau membahas mengenai peran penting surveyor hidrografi di pencarian minyak lepas pantai. Nama saya Denny Pascasakti. Saya mulai di offshore dari 2010 sampai 2021, berarti sudah 11 tahun. Jadi saya intisarinya saya coba taruh di PowerPoint ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Jadi ini ada harga minyak 12 tahun terakhir. Jadi selama 12 tahun terakhir sudah 3 kali harga minyak ini jatuh. Nah, ini yang garis merah. Harganya di $60. Maksudnya ini adalah harga keekonomian di mana industri minyak dan gas ini bisa mendapatkan keuntungan itu ketika dia paling tidak ada di angka $60 per barel. Nah, ini sejak 2008 pernah jatuh krisis. Kemudian saya di sini join 2010, beruntungnya pas sedang naik, jadi karir saya dulu lancar. Kemudian ke CGG, dari Elnusa ke CGG, kemudian 2015 drop, di sini ada krisis minyak. Dan 2016 ada di titik paling bawah, hanya sekitar $20 kalau tidak salah dulu. Dan saya kena pengurangan, jadi saya ada di rumah 8 bulan. Kemudian 2017 gabung perusahaan Cina. 2018 gabung ke perusahaan Norway. Ada di atas lagi, ini bagus, lancar terus. Jadi waktu itu kebetulan lancar project. Dan ini ada pandemi, jatuh lagi. Jadi 2020 dari perusahaan Norway waktu itu tidak ada pekerjaan lagi, jadi saya balik dalam negeri, join ke perusahaan Mahakarya Geosurvey. Di sini saya join dari perakitan alat dan kapal 3 dimensi 3D, berhasil, proyek juga berhasil, dan sekarang kita sudah berada di atas 60 lagi. Nah, jadi kita tidak tahu nih apakah tetap akan terus naik atau turun. Jadi buat rekan-rekan yang ingin berprofesi di oil and gas, memang harus menyadari dari awal bahwa bisnis oil and gas ini memang begitu fluktuatif, jadi harus siap. Intinya high risk, high gain, jadi semakin tinggi resiko, maka yang didapat juga akan semakin besar. Semoga menarik ya. Next, ini ketika harga minyak tinggi, banyak kapal-kapal dari mana-mana keluar. Itu ramai sekali. Saya pernah waktu di Singapura, ketika di pelabuhan Loyang sampai tidak ada kapal yang berlabuh. Tetapi 2016, 2017 ketika sedang jatuh harga minyak, hampir semua kapal bersandar di pelabuhan. Kasihan melihatnya. Jadi waktu saya ke Loyang, hampir tidak ada tempat yang kosong karena penuh kapal-kapal nganggur waktu itu. Jadi ya beginilah bisnis oil and gas. Di samping hingar-bingarnya, ada juga resikonya. Nah, ini untuk share video singkat saja. Saya akan share, hanya 2 menit setiap videonya. Ini adalah kapal yang paling canggih sekarang, punya perusahaan PGS. Jadi kabel streamernya ada 24.
Jadi source-nya yang akan mengeluarkan udara nanti memantulkan ke dasar laut. Source-nya bisa sekitar 12 meter panjangnya, jumlahnya bisa ada 6, 4 sampai 6. Ini ruang kompresornya untuk menyimpan udara. Nah, nanti ada ruangan di dalamnya untuk yang navigatornya, itu nama ruangannya instrument room. Setelah ini ada ruangannya. Nah, ini ruang navigasinya. Jadi nanti yang geodesi bisa ke hidrografi ada di ruangan ini. Lagi untuk dari ke PowerPoint. Ya, sekarang untuk peralatan yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama di GPS. Di GPS ini nanti yang paling penting ada di kapal. Jadi GPS ini prinsipnya mendapat sinyal dari 4 satelit. Ketelitiannya hanya sekitar 5 meter awalnya, namun kita membutuhkan koreksi yang ada di yang bernama, yang prinsipnya adalah PPP. Jadi koreksi itu dikirimkan bisa via geostationary satellite. Nanti kita yang navigasi memilih satelit mana yang akan kita pakai. Misalkan kalau di Asia pakainya IOR sama AUSAT dan sebagainya. Jadi menggunakan koreksi ini, ketelitiannya akan turun dari 5 meter menjadi 10 cm. Dan kalau untuk posisi yang berada di kutub utara atau selatan, kita menggunakan N-trip. Jadi koreksinya dikirim menggunakan internet connection. Nah, ini bentuk GPS-nya, ada Fugro, Veripos, yang di sini antenanya yang biasanya navigasi nanti pasang di atas. Saya udah banyak pasang alat ini, jadi pasang sendiri, nanti datanya kita output, bisa bentuknya biasa yang dipakai GGA, bisa VTG. Nanti bisa dipelajari ketika rekan-rekan juga sudah masuk di geodesi ataupun sudah masuk di hidrografi. Nah, untuk ini adalah RGPS, adalah GPS yang dipasang, ada 3 lokasi. Yang pertama di kapal itu sendiri sebagai master, kemudian ada yang dipasang di source-nya yang akan menembakkan udara ke dasar laut. Kemudian ada juga yang dipasang di kabel paling belakang. Di paling belakang ini ada pelampung namanya tailbuoy, dipasang di paling belakang. Merek yang banyak dipakai biasanya Boiling kecil seperti ini, atau ada juga yang Seatrack yang besar. Kalau pengalaman saya sih Seatrack ini jauh lebih kuat. Biasanya dalam satu trip hanya ganti sekali. Dulu kalau Boiling pernah beberapa kali, tapi tergantung situasi. Ini Eco Sounder, kalau saya sudah sekitar 10 kapal sejauh ini di kapal seismik. Biasanya kita hanya pakai single beam saja, yang sederhana.
Untuk mengetahui kedalaman laut, prinsipnya menggunakan gelombang sound wave, dihitung jarak, dihitung waktunya, sehingga dibagi dua dapat kedalamannya. Ini transducernya yang dipasang di bawah kapal, bentuknya seperti ini. Ada kabelnya nanti masuk ke ruang navigasi. Kemudian ini ada current meter, ini juga kita selalu pasang, terutama untuk kapal streamer yang membentang kabel. Jadi ini current meter untuk mengetahui arah arusnya ke arah mana. Karena di laut itu arusnya berbeda-beda, bahkan berbeda kedalaman, arahnya juga berbeda. Jadi di sini untuk mengetahui arah arus dan mengetahui kecepatan arusnya seberapa besar. Nah, bentuk sensornya seperti yang ini salah satunya. Nortec transducer. Ini salah satu yang pernah saya pasang juga. Saya ada diver yang memasang. Kemudian pernah juga kami koneksikan ke instrumen room. Nextnya ini berikutnya gyro kompas. Jadi gyro kompas ini untuk menentukan arah azimut atau arah utara dari kapal. Kapalnya berapa derajat menuju ke arah utara. Bedanya gyro kompas dengan kompas biasa, kalau gyro kompas ini arah utaranya true north atau utara yang sebenarnya. Sedangkan kalau kompas biasa itu arah utara magnetik. Ini true north karena di dalam gyro kompas ini ada motor atau seperti bola yang memutar dan putarannya seperti rotasi bumi. Jadi medan magnetiknya itu sudah hilang sehingga arah utara yang didapat adalah true north atau utara yang sebenarnya. Ini setiap kapal harus ada gyro kompas. Yang banyak dipakai SG Brown sama Sperry Marine. Nah ini yang berikutnya untuk steering kapal. Jadi untuk mengemudikan kapal ini tidak lagi perlu manual seperti yang ada di film-film Titanic. Kaptennya harus ada di atas, mengemudikan manual tidak. Karena kalau di seismik bisa disetir menggunakan autopilot yang nanti kita tinggal memencet tombol saja ke kiri atau ke kanan berapa derajat. Atau yang navigator bisa menggunakan prop track atau kita tinggal mendesain arah jalur kapal di komputer, kemudian nanti kapalnya sudah otomatis mengikuti jalur yang kita buat di komputer. Itu menggunakan alatnya rope track ini. Jadi sangat mudah sebenarnya menyetir kapal yang sebesar itu, hanya dari satu buah komputer saja sudah bisa. Mudah. Nah ini untuk peralatan yang lain. Macam-macam, di sini ada CPCAN, TS-DIP, ini untuk mengukur cepat rambat gelombang di dalam air, yang nanti angkanya bisa kita masukkan ke echo sounder. CPCAN untuk laut dalam, karena dia tanpa kabel, jadi langsung masuk ke dasar laut. Sedangkan TS-DIP ini yang biasanya di kedalaman dangkal. Ada juga radar, ada S-band, ada X-band. X-band untuk jarak dekat, S-band untuk jarak jauh. Biasanya kita pakai untuk memantau kalau ada nelayan yang mendekat, jadi bisa diberitahu dari sejak awal. Kemudian ada juga akustik untuk mengukur jarak. Ada BIRD, ini untuk mengukur kompas, kedalaman, dan ada juga untuk mengukur suhu juga, dan untuk mengontrol kabel streamer tadi menggunakan alat BIRD ini, atas bawah. Sedangkan di GFIN ini untuk mengontrol kabelnya kiri kanan. Nanti lebih banyak paham di slide berikutnya. Saya cepat saja. Nah ini nanti semua data dari berbagai equipment tadi akan dikirim ke komputer utama dari navigasi. Prinsipnya hanya menggunakan dua kabel, serial kabel ataupun network cable. Nah nanti untuk teman-teman yang tertarik di bidang hidrografi perlu menguasai dua hal ini, kabel serial dan kabel network. Bagaimana mengirim data menggunakan serial, yaitu COM port yang perlu, baud rate, ataupun menggunakan network cable, IP address, subnet,
port number, gateway, DNS. Nah, kalau sudah paham ini nanti sangat mudah melakukan pekerjaan di kapal. Berikutnya ini ada kapal-kapal yang ada di dunia. Di sini yang pertama ada dari Indonesia sendiri, dari El Nusa ada Elsa Regent. Kemudian BGP, kapal yang paling canggihnya ada BGP Prospector. Ada juga dari Norway, ini Runform Titan 24 streamer. Dan dari Shearwater, ini yang paling besar sekarang di dunia. Kapalnya lebih dari 20. Yang paling bagusnya Amazon Warrior. Ini juga canggih sekali. Bisa dilihat sendiri nanti di YouTube. Dengan mengetikkan nama-nama ini, bagus-bagus kapalnya. Nah, ini salah satu tradisi pelaut yang ada di kapal. Jadi kalau melewati garis khatulistiwa, maka pelaut-pelaut akan dikumpulkan di helideck. Jadi kita akan disiram nanti oleh si Aquaman ini. Kemudian nanti akan mendapatkan sertifikat crossing the equator. Sangat menarik sekali, terutama bagi teman-teman yang sudah pernah mendapatkan sertifikat ini, ada kebanggaan tersendiri. Nah, kemudian ini untuk metode-metode seismik. Yang pertama ada towed streamer atau kabel yang ditarik. Jadi kabel ini ditarik manual oleh kapal itu sendiri. Nah, ini yang sebenarnya teknologi yang paling awal dulu untuk menentukan di mana lokasi cadangan minyak. Kabel yang panjangnya bisa 6 km sampai 12 km, jumlahnya bisa 1 sampai 24 sekarang, tergantung kapalnya. Nah, ini yang ada salah satu metodenya, streamer. Streamer itu sendiri ada yang 2D, ini salah satu kapal El Nusa. 2D itu maksudnya kabel yang ditarik hanya satu. Nah, bentuk penampangnya nanti 2 dimensi seperti ini. Bentuk penampangnya 2 dimensi, kemudian lintasannya luas dan jarak lintasannya jauh-jauh. Sedangkan untuk yang 3D, kabelnya itu lebih dari 1. Kemudian bentuk penampangnya 3D, lebih jelas lagi, di mana ada jebakan-jebakan minyak, lebih mudah untuk diinterpretasi. Dan lainnya biasanya lebih dekat dan cakupan areanya lebih kecil. Kemudian ada juga sekarang metode OBN. Ini menghilangkan. OBN ini, bentar ya. Sebentar Mas, saya kepencet ini. Ya, ini untuk OBN. OBN ini maksudnya perekamnya nanti ditaruh di dasar laut yang warna kuning. Perekamnya ditaruh di dasar laut yang warna kuning. Nanti untuk gambarannya ada salah satu film ini dari perusahaan Indonesia juga, dari El Nusa, yang pernah di-share di YouTube, jadi sangat menarik sekali. Saya play saja.
Ya, itu video dari OBN. Jadi untuk perekamnya ditaruh di dasar laut, bukan dalam bentuk kabel, tetapi dalam bentuk node. Wah, waktu saya tinggal 5 menit lagi, berarti harus cepat. Ini hybrid, teknologi yang paling baru. Jadi hybrid ini gabungan antara kabel streamer tadi yang ditarik sambil menembak, ada juga node yang dibentang di dasar laut. Ini sudah dilakukan oleh Shearwater pakai kapal Vespucci. Jadi ini teknologi yang paling baru. Tujuannya untuk supaya datanya bisa dibandingkan, di-compare antara data dari kabel streamer dengan data dari node, sehingga bisa lebih pasti apakah ada minyak atau tidak di dasar laut tadi. Kemudian ini job desk-nya navigasi biasa, duduk di sini, mengendarakan kapal hanya dari komputer tadi. Dari komputer nanti kita bikin biasanya jalur kapalnya kemana, kemudian kapalnya menembak gelombang udara, kemudian direkam, sehingga data penampang dasar lautnya terlihat. Intinya seperti itu sih. Ini software yang banyak dipakai, Orca kalau di dunia untuk streamer. Kalau untuk laut dangkal pakainya Gator. CGG dulu pakai Cipronav, saya pernah pakai. Western Gecko pakainya Trinev. Kemudian ini untuk software processing-nya yang banyak dipakai Sprint sama Iris sekarang dari Ion. Sedangkan Salesforce juga menggunakan Windows, kalau Sprint menggunakan Linux. Nanti yang kita navigasi tujuannya memotong spike-spike yang warna biru ini. Kita potong supaya datanya halus, karena data-data dari RGPS kadang begitu noisy, kita haluskan. Kemudian kalau ada yang bolong hanya kecil, bisa kita interpolasi. Tapi kalau lubangnya besar, kita tidak boleh, ada batasannya, tidak boleh lebih dari 100 second, seperti itu. Sehingga data akhir yang akan kita berikan adalah data yang sudah terbaik yang bisa kita berikan dan berkualitas tinggi. Nah, ini untuk rekan-rekan yang ingin join di hidrografi. Di sini ada sekitar 6 dokumen yang diperlukan. Yang pertama paspor. Paspor kalau di Jogja dibuatnya di imigrasi Jogja di dekat Bandara Adi Sucipto. Kalau paspor biasa 350.000 aja. Kalau yang e-paspor 650. Kalau untuk BST ini biasanya untuk bikin buku pelaut. Nah, BST ini biasanya di Semarang ada yang paling dekat atau Surabaya. Ini berlaku nanti BST 5 tahun, 1,5 juta, jadi harus ikut kelas sekitar 10 hari kerja. Buku pelaut ini berlaku 3 tahun. Kalau sudah punya basic safety training bisa bikin buku pelaut. Ini biasanya di Syah Bandar, ada di Semarang paling dekat. Bosiat ini ada di Jakarta. Harus yang standar Opito. Kalau kita mau ambil agak mahal, untuk di awal sekitar 8 juta. Tapi kalau sudah yang kedua perpanjangan biasanya murah, hanya sekitar 3-4 juta. Ada juga medical check-up setiap 2 tahun, 1,3 juta. Dan buku vaksin ini juga salah satunya yellow fever kalau mau ke Afrika, itu 350.000. Atau yang terbaru sekarang vaksin COVID, itu juga nanti perlu dicatat di buku vaksin yang warna kuning ini. Jadi totalnya sekitar 11,7 lah. Tapi biasanya nanti di awal-awal sih dari perusahaan akan menanggung. Ini biasanya kalau sudah menjadi freelancer seperti saya, ya saya bayar sendiri. Tapi kan dengan misalkan freelancer per hari $300 atau 350, atau ada yang kalau sudah chief itu bisa 500, ya uang ini akan kembali lah, istilahnya balik modal, balik modal dengan cepat. Ini mungkin waktunya udah nggak cukup, jadi saya skip aja. Hanya salah satu video training di laut. Nah, ini salah satu perusahaan tadi yang di bidang hidro. Jadi macam-macam. Yang pertama ada Elnusa, Pagio, Seascape, Fugro, MGS, EGS, Geotindo, Kalmarin. Kemudian yang untuk seismik tadi yang kabelnya ditarik, ada PGS, Polarcus sudah tidak ada.
BGP dari China, Shearwater, ada Maxis, Elnusa, MGS juga ada. Atau kalau yang mau menjadi freelancer nanti bisa join dengan agen-agen terpercaya, ada Atlas, Nautek, Geolantik seperti ini. Biasanya sih berjenjang dari hydrography site survey dulu, nanti punya pengalaman 3 tahun, baru ke seismik. Nanti kalau sudah pengalaman 8-10 tahun, baru kemudian ke freelance agency. Biasanya terkadang seperti itu. Nah, ini hanya dari, mungkin sudah cukup sekian dari saya. Pesannya, kalau bekerja di laut, yang pertama, attitude kita harus bagus, supaya punya banyak teman, banyak network. Yang kedua, harus bagus dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga, usahakan punya keahlian tambahan, misalkan network, IT, elektronik, dan yang lainnya. Ini buku saya yang pernah saya tulis dulu 2010 sampai 2016. Ini sangat mudah didapatkan, bisa di nulisbuku.com ataupun bisa email langsung ke admin@nulisbuku.com. Murah juga, hanya 65.000 untuk satu bukunya. Nah, saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk presentasi saya hari ini. Acara saya kembalikan kepada Mas Hidayat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Denny. Sangat menarik ya. Jadi kalau yang pertama dari sisi kemanusiaan, yang kedua lebih teknis lagi bagaimana bekerja di laut, kebutuhan dokumennya apa saja, alat-alatnya itu apa saja. Saya ingatkan lagi bagi yang mau bertanya, link pertanyaan sudah saya share via chat, silahkan bisa diakses di situ. Dan ternyata ini yang bertanya sudah sangat banyak sekali. Tapi jelas tidak mungkin saya pilih semuanya karena mengingat waktu ya, kita sudah sangat terbatas sekali waktunya. Ini nanti mungkin akan saya pilih beberapa, dan dari beberapa yang saya pilih itu ada satu pemenang dari pertanyaan terbaik. Nanti akan mendapatkan bingkisan menarik dari panitia seperti itu. Baik, untuk pertanyaan pertama langsung saja, ini dari Diha di UGM. Ini untuk Mas Faisal sepertinya. Indonesia kan punya KRI Rigel yang dilengkapi alat Autonomous Underwater Vehicle yang bisa menghasilkan citra permukaan laut sampai kedalaman 1000 meter. Namun kenapa dalam pencarian KRI Nanggala 402 masih dibutuhkan alat-alat lain semacam ROV? Apakah hasil pemindaian dari AUV saja tidak cukup? Terima kasih. Monggo, mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan tadi ke saudara siapa Pak? Maaf. Diha. Yang bertanya? Diha. Pak Diha ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Diha untuk pertanyaannya. Jadi kurang lebih ini yang informasi yang coba kami pahami saat itu, Indonesia menggunakan di Rigel itu menggunakan teknologi AUV. Mengapa menggunakan ROV? Jadi tujuannya agar baik, itu langkah yang pertama. Lalu yang kedua untuk AUV-nya itu mohon maaf saya tidak mengetahui mengapa alasannya dari Rigel itu lebih tidak menggunakan dari AUV-nya itu sendiri Pak. Jadi kalau saya lihat ini analisis sederhana kami bahwa visual verification itu jauh lebih jelas hasil data yang digunakan Pak daripada kalau mengapa tidak menggunakan AUV itu mungkin wewenangnya dari TNI AL itu sendiri Pak. Kurang lebih itu Pak. Sudah cukup? Baik, Ya, sepertinya cukup, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa difahami oleh Diha. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan dari Faiz Lutfi, dari mahasiswa kami sendiri ini, Faiz Lutfi, untuk Mas Denny. Ketika koordinasi dengan geofisik dan geologis, job desk atau hal apa saja yang disampaikan oleh seorang surveyor. Ini maksudnya mungkin surveyor kan dari geodesinya ya. Ketika akan bekerja di lapangan kan harus berkoordinasi dengan geofisik juga dan geologis juga untuk keperluan survei. Nah, ini kira-kira job desk-nya apa saja ini, Mas Denny? Monggo. Oh iya, terima kasih. Kalau untuk geofisis biasanya di kapal nanti sebagai processing, sedangkan geodesi sebagai navigasi.
Jadi job desk kita ketika sebuah line itu sudah selesai, kita akuisisi, satu lintasan sudah selesai, datanya perlu kita proses. Jadi data mentah ini namanya P294. Kita proses tadi yang menggunakan software Sprint, Iris, sehingga produk kita nanti namanya P190. Ketika satu lintasan sudah kita proses menjadi P190, kita sampaikan kepada processing bahwa sudah selesai. Terkadang ada klien perlu mengecek QC data processing kita. Jadi harus melalui klien dulu, klien sudah oke, baru kita serahkan kepada processing untuk nantinya bisa di-merge. Jadi data penampang dari processing seperti namanya SEC-Y itu. SEC-D, SEC-Y, nah nanti dia merge dengan data koordinat dari kita yang namanya P190 tadi. Sehingga data penampang dasar laut akan memiliki koordinat posisi supaya nanti ketika diproduksi di drill itu berada di posisi yang tepat dan bisa menemukan cadangan minyak yang diinginkan. Seperti itu, Mas Hidayat. Terima kasih. Siap, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik oleh penanya. Oh ini sekalian, ini penanya berikutnya cukup menarik ini dan saya kira bermanfaat untuk adik-adik yang tertarik terjun di dunia survei laut. Ini pertanyaan untuk Pak Denny. Sampai saat ini masih terus ada pengembangan untuk teknologi survei kelautan. Untuk peran penting dari SDM Indonesia sejauh mana bisa bersaing dengan Indonesia, dengan yang dari luar. Kemudian apa saran untuk para calon surveyor yang ingin terjun di survei laut? Jadi apa? Beliau menanyakan Pak Ahmad Taufik dari El-Nusa ini ya. Beliau menanyakan sejauh mana peran penting SDM dari Indonesia ini bisa nggak bersaing dengan SDM dari luar. Kemudian saran apa saja sih yang kira-kira yang harus dipersiapkan sebagai calon surveyor kalau mau terjun ke surveyor laut? Monggo Pak Denny. Iya, terima kasih Bapak sudah bertanya tadi. Jadi kalau saya mengamati selama 11 tahun saya di kapal, SDM kita ini sangat baik ya untuk dalam hal teknikal. Hanya untuk saran untuk pengembangan supaya bisa lebih baik, yang pertama harus di bahasa Inggris. Karena kalau kita bersaing di Asia Tenggara, kita bayangkan saja untuk lulusan geodesi yang dari Singapura, dari Malaysia, kemudian dari Filipina, mereka bahasa Inggrisnya bagus sekali. Kita kalah 1 poin di sana. Jadi kita jangan sampai mau kalah bahasa Inggris kita jelek. Karena yang saya lihat teknikal kita lebih baik gitu. Lebih baik daripada mungkin dari yang bangsa lain. Jadi kita hanya mungkin kurang pede ketika harus menyampaikan dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang harus kita pelajari. Dan yang kedua, ketika kita bersaing dengan bangsa lain, mungkin kita kurang pede ya, confidence. Jadi saran saya, kita harus punya confidence. Jadi kita harus berani speak up. Jangan sampai kita pintar tapi kita malu untuk speak up. Nanti kepintaran kita tidak terlihat seperti itu. Jadi bahasa Inggris, confidence, sama yang terakhir mungkin skill tambahan tadi ya. Jadi kalau saya lihat dari Filipina, mereka ketika geodesi lulus ada skill tambahan seperti networking dan komputer, mereka mahir sekali. Kemudian mereka menggunakan yang dasar untuk elektronik, menggunakan multimeter, mereka sudah mahir. Sedangkan kita perlu belajar lagi itu multimeter gimana caranya. Pertama-tama harus lihat-lihat dulu. Nah itu mungkin kita kalau sudah punya skill tambahan, kita mudah untuk bersaing dengan bangsa lain karena sekarang persaingan cukup tinggi, terutama jangan melihat di lingkup lokal saja, tapi kita lihat di lingkup secara internasional gitu. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi intinya pokoknya bahasa Inggris yang pertama itu kunci. Yang kedua pengetahuan alat modern lah. Nah ini yang jadi beban buat kami di kampus ya. Alat-alat modern kan biasanya mahal dan itu biasanya tidak terjangkau dari kami. Sehingga kami biasanya mencoba untuk
bekerja sama dengan pihak-pihak swasta sehingga mereka mau untuk meminjamkan lah, paling tidak meminjamkan alat-alat yang terkini sehingga bisa dipakai oleh paling nggak mahasiswa tahu dulu. Nah itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari mana tadi? Nah, Rifki Jati Pamungkas dari ITERA untuk Mas Faisal. Mohon maaf izin bertanya, kendala atau kesulitan apa saja yang ditemui saat survei hidrografi pencarian kapal atau pesawat maupun penemuan minyak lepas pantai? Apakah SDM kita sangat mumpuni dalam survei hidrografi atau masih perlu impor ahli dari luar negeri? Terima kasih. Jadi kendalanya apa saja untuk pencarian kapal dan apakah SDM kita tuh sudah di lapangan tuh sudah berani dilepas sendiri atau masih perlu impor? Begitu, Pak Faisal. Monggo. Baik. Terima kasih untuk Pak Rifki atas pertanyaannya. Yang pertama, kendalanya itu adalah kita masih agak menerawang saat itu. Ini lokasinya memang di mana berdasarkan dari last known point tersebut. Lalu yang kedua, kendalanya adalah yang sebetulnya kalau secara peralatan insya Allah semua lengkap. Tapi yang kedua itu adalah pembagian dari job description-nya sih. Karena memang kan ada yang dilakukan pada siang hari, lalu kalau kami dilakukan pada malam hari. Itu kendalanya adalah ketika semua komponen bergerak pada daylight, itu terkesan banyak gelombang akustik yang tersebar, akhirnya banyak noise. Jadi yang dikhawatirkan itu adalah noise. Lalu selanjutnya ada kendala juga, jadi misalnya kayak ada semacam debris tambahan gitu ya. Jadi contohnya khawatirnya pergerakan dari ROV itu nyangkut gitu di debris tersebut atau gangguan-gangguan tersebut. Jadi kalau misalnya nyangkut kan akhirnya proses itu harus diulang kembali gitu, kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya untuk SDM, kalau untuk SDM sih saya kalau dari kami, dari Geotronik sendiri terutama yakin ya bahwa SDM kita tuh unggul lah. Seperti yang tadi Mas Denny sampaikan, poin-poinnya apa saja yang harus ditingkatkan dari SDM-nya itu sendiri agar kita bisa bersaing tidak hanya di level nasional, namun juga secara multi level nasional pun juga ataupun internasional kita masih bisa tampil, kira-kira seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan tadi saudara siapa tadi Rifki Jati Pamungkas bisa paham dengan jawabannya. Kemudian ini yang saya pikir terakhir nih ya. Terakhir ini untuk Denny dari Egi Nugraha. Tantangan bagi fresh graduate untuk mendaftar pekerjaan di bidang soft offshore itu apa ya? Monggo, Pak Denny. Ya, terima kasih. Sebenarnya selama kita berusaha ya, sebenarnya tantangan itu hampir bisa dibilang nggak ada. Asal kita cari tahu sendiri. Kalau menurut saya bagi ke dua hal sih. Kalau mau di offshore, dulu ada cara sulit, ada cara mudah. Jadi saya masuk menggunakan cara sulit nih. Karena cara sulit maksudnya cara normal lah, jangan cara sulit. Cara normal itu menggunakan, misalkan kita ke Jakarta waktu itu ada job fair, jadi saya harus apply job fair. Jadi dulu saya waktu masuk di Elnusa dari 16.000 orang, diambil 100 orang. Jadi waktu itu program manajemen trainee, jadi saya bisa masuk di sana, bisa terpilih di sana dari 16.000. Ada kawan saya juga di sini, Mas Frandi. Halo Frandi. Terus itu cara normalnya ya. Jadi waktu itu sekitar 1,5 bulan kalau tidak salah, tes demi tes. Nah, itulah harus dijalani. Namun saya juga ada cara yang kedua. Itu saya punya beberapa teman sendiri yang dia bisa masuk offshore dengan cara yang mudah. Jadi yang pertama, yang kedua ini menggunakan rekomendasi teman atau senior. Jadi ada kawan saya yang bisa masuk di suatu perusahaan hanya menggunakan rekomendasi senior. Dia bisa langsung masuk gitu, nggak perlu tes-tes sampai 1,5 bulan seperti saya. Ada juga yang berikutnya lagi kawan saya sendiri, dia masuk offshore karena dia melalui LinkedIn. Jadi di LinkedIn dia di kolom search dia mencari navigation manager seperti itu. Nanti kan akan muncul dari perusahaan mana saja navigation manager.
sama dia langsung di chat atau langsung dikirim email, butuh pekerjaan nggak, saya siap. Ternyata bisa juga masuk ke sana. Jadi ya jalan orang memang berbeda-beda. Jadi ada cara yang normal, ada cara yang cepat. Jadi semakin banyak teman, banyak koneksi, ternyata justru bisa semakin mudah gitu, Mas. Atau semakin berani, tadi berani berbicara dengan manajer langsung yang kita nggak kenal, ternyata juga bisa membantu. Terima kasih. Luar biasa. Jadi intinya jalan orang itu berbeda-beda. Iya. Ada yang susah, ada yang mudah. Nah, tapi ya kita nyari jalan yang benar sajalah. Entah itu benernya itu susah atau mudah, ya itu yang kita tempuh. Artinya ya mudah-mudahan sudah bisa dipahami oleh Pak Egi Nugraha. Baik, mengingat waktu yang sudah mulai beranjak Mas, saya siang. mau tanya, Mas. Wah, ini Pak Rahmat, monggo Pak Rahmat. Oke, ini bukan ngetes Mas Dani, bukan ngetes Mas. Waduh. Kan dua-duanya alumni geodesi semua ya. Jadi begini, maksud saya begini Pak, Mas berdua ya. Jadi bahwa kita menyadari ya, saya menyadari ini prodi kami itu untuk masalah di kelautan ya, terutama survei hidrografi itu mengingat karena kita itu sarana prasarana untuk praktikum itu memang masih kurang ya. Jadi saya kira pihak geotronik sudah menyadari ya waktu kita dulu teken MOU ya. Salah satu di antaranya akan membantu kami di dalam masalah tadi peralatan survei hidrografi ya. Nah, maksud saya begini, kita sekarang mengenal apa ya Pak Mas Menteri ya, Mas Menteri Nadiem itu kan mencanangkan Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Ini kebetulan Pak Panutun saya pasrai untuk sebagai PIK-nya ini, untuk apa Merdeka Belajar kampus Merdeka ini. Nah, maksud saya begini Pak, Mas berdua ini ya, Mas Dani sama Mas Faisal ini mahasiswa itu bagi mahasiswa yang berminat, maksud saya mahasiswa prodi kami, ini kebetulan diikuti oleh mahasiswa TSPD ada ya, mahasiswa TSPD, mahasiswa AP juga ada, terutama yang mahasiswa TSPD. Ini nanti di semester 5, itu Anda kalau memang tertarik di bidang hidrografi, ya, itu kalau hanya mengambil mata kuliah seperti hidrografi hanya 2 SKS ya, itu memang masih sangat kurang. Apalagi tadi Mas Dani menceritakan bagaimana cara mencari minyak ya tadi ya, lokasi minyak dengan seismiknya tadi. Kemudian juga Mas Faisal menceritakan bagaimana cara menemukan bangkai pesawat, bangkai itu kan memang dibutuhkan lebih lama waktunya ya, dan langsung praktek. Nah, ini kira-kira memungkinkan nggak nih Mas Dani sama Mas Faisal kita kerjasama dalam arti saya akan mengirimkan mahasiswa-mahasiswa kami yang berminat ya di bidang hidro untuk tadi mengambil mata kuliah yang nanti kita ekivalensikan, istilahnya Merdeka Belajar. Ya, nanti bisa kita akui, mungkin bisa sampai kalau memang nanti pekerjaannya sesuai ya, sesuai dengan apa maksudnya load pekerjaannya itu bisa di SKS-kan sampai 20 SKS bagi saya nggak masalah. Gitu ya Pak Anung ya. Jadi malah mahasiswa beruntung ini ya. Jadi artinya tidak hanya sekedar mengambil 2 SKS di kuliah, di teori tok nggak ada gunanya ya. Bagi Anda yang mahasiswa TSPD yang tertarik di bidang geografi, kalau hanya ngambil mata kuliah 2 SKS, apalagi yang mengajar termasuk saya ini kan di bidang geografi nggak begitu mumpuni ya. Jadi kami akan mengirimkan beberapa dosen, nih kebetulan ya kebetulan dosen akan ada S3 di bidang geografi. Nah, maksud saya itu. Jadi mahasiswa mudah-mudahan nanti bisa kerjasama dengan geotronik atau mungkin Mas Dani bisa memberikan apa networknya, ya, apakah di Nusa ya tadi ya, supaya mahasiswa kami itu silahkan. Memang kalau mau berlayar kira-kira berapa bulan gitu ya, nanti bisa diakui. Memang harus 20 SKS ya nggak masalah. Kita akui 20 SKS. Ya, jadi tidak hanya sekedar 2 SKS, tapi 20 SKS itu memungkinkan Mas. Jadi memang Pak Mas Menteri kita Pak Nadiem itu memang mencanangkan seperti itu. Jadi kita jangan hanya sekedar mendapatkan ilmu itu dari apa tempat asal usul kita. Ya, jadi kita bisa explore. Ya, tapi tentu saja yang terkait dengan kompetensi prodi. Ya, jangan sampai anak TSPD super pemataan kok misalkan mengambil bedah mulut. Itu kan nggak sesuai ya. Jadi yang sesuai, jadi misalkan ini di bidang hidrografi, kemudian mungkin kemarin di webinar yang kemarin mungkin ikut proyek Trans Sumatera, itu bisa kita apa ya, kita ekivalensikan dengan monggo nanti yang
yang jenengan ini, Mas Faisal, Mas Denny ini nanti yang bisa, oh ini Pak, nih karena pekerjaannya seperti ini, gimana Pak, bekerjanya sekian bulan, sekian jam per hari, oh bisa sampai 15 SKS misalkan. Ya, jadi itu apa permohonan kami bagi Mas Denny sama Mas Faisal, bagaimana kalau kita mengkirim kerjasama seperti itu, dan pick-nya saya minta Pak Anung ini ya, untuk nanti mengelola hal seperti ini, ya, bagaimana bentuk ya hal-hal seperti ini bisa kita laksanakan. Itu saja Mas Faisal, matur nuwun Mas Dani nggih. Ya nggak usah dijawab. Ini memang anu kami, keinginan saya agar supaya mahasiswa kami itu tidak hanya sekedar bisanya cuma tesis saja. Ya, karena jelas kalau di kampus kami itu kami punyanya hanya TS, GNSS ya. Total Station ya jelas itu. Tapi kalau misalkan TLS ya, LIDAR saja kami juga masih belum memiliki, apalagi Eco Sounder. Wah, ini jelas kami belum memiliki Eco Sounder itu. Nah, padahal ini untuk mendukung supaya pemetaan bawah laut sangat dibutuhkan ya. Jadi ini monggo bantuan dari Mas Dani sama Mas Faisal itu jangan ragu-ragu ya. Nanti kalau kami kontak, Pak ini Elhusa ada misalkan bisa untuk Merdeka Belajar. Geotronik kebetulan punya ini, mohon mahasiswanya. Begitu ya, Mas Faisal, Mas Dani. Gitu aja Pak Panuntun, sudah ada soalnya. Ya, ya Pak. Baik, terima kasih dari Pak Rahmat terkait komentarnya. Mengingat waktu dan tempat sudah mau mendekati akhir, ini sepertinya pemaparan sudah selesai, pertanyaan sudah selesai saya bacakan. Pertanyaan terpilih maksudnya ya. Kemudian waktu dan tempat akan saya kembalikan kepada Ibu MC, Ibu Anissa Farida untuk melanjutkan acaranya. Demikian dari saya, ada banyak salah dalam memandu acara ini, utamanya ketika mulai pemaparan presentasi dan sesi tanya jawab. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak pembicara berdua, Bapak Faisal dan Bapak Denny yang telah memaparkan materinya dengan sangat menarik sekali ya. Ternyata wawasan tentang survei hidrografi itu perlu diperdalam lagi bagi ya semua kalangan ya. Terutama saya di bidang GIS, tentunya saya kurang mendalami bidang survei hidrografi seperti itu. Nah, baru saja Bapak Hidayat Panuntun telah memandu ya sesi tanya jawab dan juga banyak beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh para pembicara. Nah, untuk selanjutnya ada kuis ya yang tadi di awal pembukaan acara tadi sudah saya sampaikan bahwa akan ada kuis juga di akhir acara ini. Nah, untuk kuisnya akan diselenggarakan menggunakan aplikasi Kahoot ya. Saya tuliskan di message agar bisa diakses. Alamatnya adalah kahoot.it. Nah, silahkan peserta sekalian membuka browsernya, kemudian silahkan Anda ketikkan kahoot.it pada kolom pencarian. Kemudian kalau sudah, nanti silahkan Anda masukkan kodenya yang nanti akan saya share. Baik, sebentar kodenya baru saja muncul. Saya share screen dulu. Baik, saya harap seluruh peserta dapat bergabung di Kahoot ya. Pertanyaannya berkaitan sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh kedua pemateri kita pada pagi hari ini. Silahkan untuk bergabung. Harapannya menggunakan nama asli ya. Nama asli, jangan nama inisial atau nama yang lainnya. Karena nanti akan dipilih 3 pemenang, kemudian nanti akan saya umumkan. Dan untuk mempermudah,
admin untuk mengumumkan nanti atau menghubungi nanti yang pemenangnya. Nah, untuk pertanyaannya nanti kurang lebih ada 10 pertanyaan. Untuk pembicara nanti silahkan disaksikan jawaban para peserta kita ya. Kira-kira banyak tidak yang memperhatikan. Baik, mungkin sudah 40 peserta, mungkin bisa kita mulai. Baiklah, kita mulai ya. Sampai dengan hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Dokumen yang tidak wajib dimiliki oleh seorang navigator adalah ICC, paspor, Bosito, atau EUV. Silahkan dipilih salah satu. Baik, ya, yang menjawab benar sebanyak 24 orang di sini. Cukup banyak. Next. Nah, selamat untuk Dedi Mutakin yang menjawab benar berada di posisi pertama. Tutus Trimarun Teknologis yang ada saat ini, benar atau salah? Sebanyak 27 orang menjawab benar dan 14 orang menjawab salah. Baik, untuk Mas Iman berada di posisi pertama. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk mengontrol pergerakan kapal adalah ROV, driver, IMU, atau antena. Ya, jawabannya adalah IMU. Nah, ini untuk yang jawab paling benar di posisi pertama adalah Mbak Dinda. Selanjutnya, logam pada kapal atau pesawat yang tenggelam dapat dideteksi dengan menggunakan sonar scanner, jasa penyelam, IMU, atau magnetometer. Oke, jawabannya adalah magnetometer. Ya, Mbak Dinda masih di posisi pertama. Kita lanjutkan. Nama ruangan untuk navigator adalah geodetic room, private room, instrument room, atau GPS room. Ya, jawabannya adalah instrument room. Cukup berarti banyak yang perhatikan ya. Imbang antara yang perhatikan dengan yang tidak seimbang jawabannya. Siapa yang posisi pertama? Baik, Mas Iman kembali ke posisi pertama. Pertanyaan true false. RGPS dipasang pada 3 lokasi, salah satunya adalah di darat atau di tepi laut. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Ya.
Di posisi pertama masih Mas Iman memimpin. Kemudian selanjutnya, pertanyaan ke-7, karometer digunakan untuk mengetahui atau mengukur arah angin, tinggi air laut, azimut, atau arah arus. Ya, cukup banyak ya yang jawab benar, yaitu arah arus. Posisi pertama masih dipimpin oleh Mas Iman. Wah, ini sangat memperhatikan materi ya dari berarti ini. Baik, 2 pertanyaan terakhir. Arah utara yang diacu oleh gyro kompas adalah yang pertama utara grid, utara sebenarnya, utara magnetik, atau arah utara saja. Baik, banyak yang jawab utara sebenarnya. Posisi pertama masih Mas Iman lagi. Ini kayaknya kandidat juara pertama ini. Baik, nomor 9, pulse dimmer adalah kabel yang ditarik secara manual oleh kapal untuk mendeteksi yang pertama kapal tenggelam, terumbu karang, cadangan minyak, atau ikan paus. Baik, jawabannya adalah cadangan minyak. Masih Mas Iman, sesi pertama. Sepertinya tidak mau digeser peserta lainnya ya ini ya. Terakhir, salah satu software yang sering digunakan oleh navigator pada survei hidrografi adalah yang pertama AutoCAD, Photomodeler, ArcGIS, atau Orca. Wah, ternyata masih ada yang jawab salah ya ini. Ada yang jawab AutoCAD, Photomodeler, dan ArcGIS. Maaf, ini jawabannya sebenarnya adalah yang Orca ini ya. Wah, ini satu pertanyaan tidak digunakan ini karena salah kunci jawabannya. Baik, hasil akhirnya untuk 3 pemenang kuis. Ya, Mas Iman juara pertamanya ternyata. Jadi selamat kepada Mas Iman juara pertama, kemudian Mbak Dinda juara kedua, dan Mas Fajar Sutejo juara ketiga. Nah, untuk keempat pemenang ya, jadi ada yang satu itu adalah yang penanya terbaik. Jadi akan masing-masing mendapatkan voucher GoPay. Jadi untuk yang penanya terbaik mendapatkan voucher GoPay sebesar Rp100.000. Kemudian untuk juara pertama di kuis ini mendapatkan voucher GoPay sebesar Rp300.000. Kemudian juara keduanya adalah voucher GoPay sebesar Rp200.000. Dan juara ketiga mendapatkan voucher GoPay sebesar Rp100.000. Selamat kepada para pemenang door prize pada acara pagi hari ini. Baik, demikian untuk kuis yang diselenggarakan di akhir acara. Baiklah, dengan adanya kuis ini, maka acara ini telah selesai. Terima kasih kepada para peserta sekalian yang telah setia sampai dengan berakhirnya acara ini, masih berada di meeting room ini ya. Terima kasih juga kepada kedua para pembicara kami pada pagi hari ini. Ilmu dan wawasannya sangat bermanfaat sekali. Mungkin kami kembali lagi untuk memberikan materi-materi menarik lainnya. Baiklah, mungkin sekian saja untuk acara pada siang hari ini di acara webinar peran penting survei hidrografi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faisal, Mas
Denny sudah ikut berpartisipasi dalam acara pada siang hari ini. Iya, makasih ya. Sampai ketemu lagi di Iya. lain acara, lain waktu. Tadi juga Pak Roma juga sudah memberikan sedikit info, mungkin itu juga bisa menjadi kerjasama bagi kita seperti itu. Baik, sama-sama Pak Adon, terima kasih juga untuk waktu dan juga apabila dalam penyampaian tadi terdapat kekeliruan materi ataupun ada hambatan-hambatan sedikit, semoga ilmunya bisa ditransfer dengan baik, dan saya harap pun juga karena di sini mayoritas rekan-rekan mahasiswa dan juga siswa SMK ataupun SMA juga udah mulai terbayang bagaimana how to be a hydrographic surveyor ke depannya seperti apa. Terima kasih. Oke, siap. Ini juga ya Mas Hidayat dan Bu Anissa dan yang lainnya, Matur terima kasih nuwun banyak. semuanya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di presentasi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan mau untuk diundang lagi. Dan saya juga mohon pamit undur diri dulu. Monggo semuanya, monggo Pak Don, Bu Nisa, Pak Denny, Pak Faisal. Baik, saya juga mohon pamit, mohon undur diri. Terima kasih Mas Faisal, Mas